Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Untuk membantu percepatan program vaksinasi nasional, mulai 18 Mei lalu, vaksinasi gotong royong sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta. Meski demikian, mengacu pada Permenkes nomor 10, dikatakan bahwa vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang disediakan pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 10 tahun 2021, vaksinasi gotong royong resmi dilaksanakan pada 18 Mei 2021 lalu. Vaksin COVID-19 melalui jalur mandiri ini diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, karyawati, keluarga dan individu terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung oleh badan hukum atau badan usaha. Menurut data yang dihimpun Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, sudah ada hampir 300.000 perusahaan yang mendaftar untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong dengan jumlah karyawan lebih dari 10 juta. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 juga dikatakan, program vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong ini dipastikan tidak akan mengganggu skema pelaksanaan vaksinasi gratis yang telah dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana perkembangan vaksinasi gotong royong yang kini telah dilakukan beberapa perusahaan besar di Indonesia, kita akan berbincang bersama Ibu Sinta Wijaya Kamdani, selaku Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Baik, selamat pagi. Baik Ibu, sejauh ini bagaimana sebenarnya perkembangan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, Bu? Ya, jadi memang dari kita mulai launching tanggal 18 Mei ya, pada waktu itu sampai dengan saat ini sudah teralokasi 165.000 peserta ya yang diberikan alokasi pertama untuk vaksinasi yang sudah kami alokasikan ke perusahaan. Jadi memang tahap awal ini memang baru jumlah itu ya yang kami dapatkan. Jadi memang dari 500.000 vaksin yang datang itu kita harus bagi dengan BUMN dan perusahaan swasta itu hanya mendapat 330.000 dan karena 2 kali vaksin jadi untuk 165.000 peserta. Jadi ini baru dialokasikan yang tahap pertama ini. Baik, ini untuk prosedurnya sendiri, apakah pihak perusahaan sendiri yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi dan apakah ada syarat tertentu, Bu? Iya betul. Jadi kami sudah buka pendaftaran dari bulan Februari, Mbak, dan memang perusahaan. Jadi untuk vaksinasi gotong royong ini program untuk perusahaan yang mau membeli vaksin untuk diberikan secara cuma-cuma gratis kepada karyawan maupun keluarga karyawannya. Nah, jadi dari Februari kami sudah buka, itu perusahaan yang mendaftar sampai dengan hari ini sudah ada 28 lebih ribu perusahaan dengan jumlah peserta hampir 10,5 juta. Jadi memang sangat banyak ya interest perusahaan untuk mau partisipasi di dalam program ini, dan ini program adalah opsi ya dari program vaksinasi gratis yang memang sudah diluncurkan pemerintah. Jadi ini bukan satu keharusan, ini cuma opsi, cuma volunteer kalau perusahaan itu mau untuk membantu pemerintah dengan membeli vaksin. Nah, jadi ini memang jenis vaksinnya juga harus beda dengan apa yang diberikan pemerintah untuk vaksinasi gratis. Jadi yang mendaftar itu harus badan usaha atau badan hukum. Jadi bisa PMA, PMDN, UKM pun bisa mendaftar. Baik, kalau dilihat dari memang animonya luar biasa, apakah ada prioritas mungkin dari sektor tertentu yang akan jadi prioritas untuk mendapatkan vaksin lebih dulu, Bu? Iya, jadi sesuai arahan pemerintah, jadi memang yang awal ini difokuskan untuk yang zona merah tentu saja, tapi untuk sektor industri manufaktur di daerah Jabodetabek. Makanya pada waktu peluncuran itu memang dipilih perusahaan-perusahaan manufaktur di Jabodetabek. Baik, Ibu tadi sempat menyinggung bahwa katanya ini jenisnya memang harus dipastikan berbeda. Sebenarnya jenis vaksin apa yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong sendiri, Bu? Ya, jadi kalau untuk gotong royong kita pakainya Sinopharm ya. Jadi sekarang ini yang ada yang available itu Sinopharm.
Mungkin nantinya akan ada CanSino, kemudian akan ada Sputnik dan yang lain-lain. Tapi pada saat ini yang sudah available itu baru Sinopharm, Sinopharm. Baik, jadi memang dipastikan berbeda dan bisa sejalan dengan vaksin yang memang diberikan gratis oleh pemerintah, begitu ya Bu ya? Betul, betul. Itu harus berbeda. Jadi memang nggak bisa vaksin yang sama. Baik, Ibu kalau dari perusahaan sendiri apa saja yang perlu dipersiapkan selain memang memberikan data terkait karyawan ataupun keluarga karyawan yang ingin divaksin? Selain itu apakah ada prosedur tersendiri atau ada syarat-syarat berkas yang harus dipenuhi? Ya betul. Jadi untuk pendaftaran badan usaha itu ada link yang mereka harus masuk di LinkedIn untuk pendaftaran. Kemudian mereka juga harus upload data peserta ya, data sasaran peserta, jumlah pemesanan. Jadi kita ada beberapa tahap. Pertama adalah dia mengisi GPC atau form pemesanannya, jumlah pemesanan. Kemudian nanti kalau mendapatkan alokasi karena ini terbatas, jadi harus menunggu giliran ya dan itu harus bertahap. Nah, untuk setelah mendapat alokasi akan dikirimkan PKS atau perjanjian kerjasama itu antara perusahaan dan Bio Farma sebagai penyedia vaksin untuk ada perjanjian kerjasamanya. Kemudian setelah itu ditandatangani melakukan pembayaran dan setelah di dalam itu juga perusahaan menentukan mengusulkan ya pasien case mana yang dia mau pakai gitu. Jadi itu ada pilihan untuk perusahaan untuk menentukan, tapi kemudian pasien case-nya harus verifikasi oleh Bio Farma dan Dinkes karena harus memenuhi persyaratan pasien case yang bisa melakukan vaksinasi. Jadi punya misalnya jaringan cold chain-nya, jaringan ingin, kemudian vaksinatornya harus disertifikasi dan lain-lain. Itu harus memenuhi syarat. Setelah itu perusahaan juga update data peserta ya, jadi dia clean up, kemudian clean up data peserta sesuai alokasi karena kalau mungkin pesannya 10.000 cuma dapat 1.000, dia harus memilih prioritasnya di dalam perusahaan mereka yang mana duluan yang 1.000 itu. Kemudian diupload datanya itu untuk data peserta yang mau divaksin di tahap pertama. Nah, kemudian itu data tersebut dimasukkan dalam satu data pemerintah. Karena itu juga harus diverifikasi, dipastikan tidak ada overlap dengan data yang program vaksinasi gratis. Karena kalau sudah mendapatkan program vaksinasi gratis tidak bisa mengikuti lagi program vaksinasi gotong royong. Jadi itu semua diintegrasikan di satu data pemerintah. Nah, kemudian diupload ke pihak dari Pasienkes dan kemudian vaksinnya sendiri dikirim ke Pasienkes yang dituju, yang sudah ditentukan, nah baru melakukan vaksinasi. Jadi memang prosesnya ini ada bertahapan dan juga setelah itu ada KIPI dan lain-lain yang harus diperhatikan. Jadi proses ini semua juga dimonitor oleh pemerintah. Baik, jadi memang tahapannya cukup seksama dan juga memang dengan satu sumber data yang sama agar tidak ada terjadi tumpang tindih begitu ya Bu ya? Baik Ibu, bagaimana dengan target vaksinasi gotong royong ini sendiri? Sampai kapan dan berapa banyak kira-kira yang akan terus digulirkan ke masyarakat? Iya, jadi memang tujuan vaksinasi gotong royong ini kan untuk membantu pemerintah mencapai herd immunity. Herd immunity yang ditargetkan pemerintah itu 181,5 juta penduduk yang harus divaksinasi. Nah, target untuk vaksinasi gotong royong dari pemerintah itu 20 juta target peserta. Jadi dari 181 itu 20 jutanya dari vaksinasi gotong royong. Nah, ini tentu saja tergantung juga penyediaan dari vaksinnya karena memang kan tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan vaksin. Tapi target pemerintah kan mau mencapai dari 12 sampai 15 bulan untuk herd immunity. Jadi berarti kita harus vaksinasi paling enggak 1 juta per hari. Gitu. Jadi ini jalannya masih panjang dan tujuannya semoga vaksinasi gotong ini bisa membantu mempercepat target pemerintah tersebut. Baik, untuk nantinya sendiri setelah beberapa perusahaan divaksin secara total begitu Bu, apakah nanti akan ada kebijakan tertentu untuk mungkin yang selama ini masih ada yang WFA atau hanya beberapa persen yang masuk dalam kantor, apakah nanti akan full bisa masuk kantor atau sesuai kebijakan perusahaannya sendiri? Jadi seperti kita ketahui vaksinasi saja tidak cukup ya, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada.
Gitu. Jadi ini bukan berarti setelah vaksin terus nggak pakai masker, tidak ada 3M-nya itu tetap harus jalan ya. Cuci tangan, menjaga jarak itu tetap semua harus jalan. Dan kami juga mengikuti aturan pemerintah, kan sampai saat ini juga masih ada PPKM mikro ya yang berjalan. Nah ini juga kita tetap harus mengikuti. Jadi aturan-aturan ini tetap harus kita ikuti, tapi tentu saja dengan adanya vaksinasi, dengan karyawan dan pekerja sudah divaksinasi, itu akan membantu untuk melindungi pekerja tersebut, dan harapan kami ini juga mereka nanti bisa lebih aman dan dari segi faktor produktivitas juga semoga nanti bisa lebih ditingkatkan kembali, dan kita bisa bersama-sama nanti pemerintah juga bisa memulihkan ekonomi, karena sulit kalau kita pemerintah tidak bisa mengendalikan pandemi ini, COVID ini, akan sulit untuk kita bisa recovery kembali. Baik, jadi memang protokol kesehatan harus tetap dijalankan apapun kondisinya ya Ibu. Ibu terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang edukasi stop pelecehan seksual. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.